Hai listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman di season yang keempat, di season yang baru, episode yang kedua. Masih bersama saya Victor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, di episode kali ini kita membahas mengenai sesuatu yang cukup berbeda dengan topik sebelumnya, di mana hari ini kita membahas mengenai topik yang lagi hot nih ya, yang lagi hot di kalangan anak muda terutama, karena ini lagi booming banget, lagi banyak terjadi gitu ya. Nah, saya akan awali dengan sebuah artikel yang saya ambil dari detik.com, di mana artikelnya berjudul, Waspada Ladies, kekerasan dalam pacaran, kasus kekerasan terbesar ketiga di RI. Di mana kalau kita baca sedikit artikelnya mengangkat sebuah kejadian yang dialami oleh seorang korban dengan inisial NWR, di mana NWR ini adalah seorang perempuan yang dia mengalami kekerasan dalam pacaran, di mana si NWR ini dia diperkosa dan dipaksa melakukan aborsi oleh kekasihnya yang mirisnya adalah seorang anggota polisi di Pasuruan. Sehingga akhirnya si NWR ini memutuskan untuk bunuh diri karena dia nggak kuat gitu ya mengalami ini semua gitu. Jadi miris banget kisah ini, dan kisah ini juga sempat viral di media sosial. Dan bukan cuma itu aja ya. Kalau kita baca lagi dari komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa kasus NWR ini bukanlah kasus yang single gitu ya, bukan kasus yang jarang, tapi adalah salah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam periode Januari sampai Oktober. Dan itu yang diadukan. Jadi yang nggak diadukan tuh nggak tahu berapa banyak gitu ya. Jadi kekerasan dalam pacaran ini saya melihat bahwa semakin lama trennya semakin meningkat. Dan juga mungkin kalau teman-teman semua ingat kisah mengenai Laura Anna dan juga Gaga Muhammad ya, yang sempat heboh beberapa mungkin bulan yang lalu, itu juga terkait dengan hal ini gitu ya, di mana ada kekerasan dalam pacaran, ataupun juga mungkin kalau kita tarik benang merahnya ataupun juga tarik topik besarnya adalah sebenarnya mengenai toxic relationship. Nah, itu dia. Itu adalah topik yang akan saya bahas hari ini, itu adalah mengenai toxic relationship. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, apa sih itu namanya toxic relationship? Nah, sesuai namanya, toxic itu adalah racun gitu ya. Jadi, toxic relationship adalah suatu hubungan yang mampu untuk mematikan kemampuan kita untuk menikmati suatu hubungan gitu ya. Jadi hubungan yang tadinya harusnya kita nikmati, jadinya malah sebaliknya gitu. Malah kita menderita dan kita jadi nggak nyaman akan hal itu gitu. Dan salah satu ciri daripada toxic relationship ini juga adalah dimana kalau relationship yang sehat ataupun juga yang healthy, itu kan ada namanya give and take ya, dimana ada momen setiap pasangan itu mereka memberi dan juga menerima gitu. Tapi di toxic ini biasanya mereka hanya fokus take gitu ya, take everything dari partnernya gitu, sehingga menjadi toxic bagi kedua belah pihak sebenarnya gitu. Dan kalau kita tarik sedikit ya, dalam segi rohani, dalam segi kekristenan, ini tuh toxic relationship ini tuh sangatlah berlawanan dengan apa yang sebenarnya Tuhan rancang dari hubungan pria dan perempuan pada awalnya gitu. Karena kalau teman-teman baca kitab Kejadian, dia tahu bahwa Tuhan melihat bahwa nggak baik Adam itu sendirian, lalu akhirnya diciptakanlah Hawa untuk menjadi penolong gitu. Jadi hubungan Adam dan Hawa ini adalah hubungan yang sebenarnya saling melengkapi, saling membantu sama-sama satu sama lain, dan saling menolong gitu. Dan ini amatlah berbeda dengan toxic relationship gitu ya, dimana bukannya saling membantu tapi malah saling menghancurkan sebenarnya gitu. Dan sebenarnya toxic relationship ini sebenarnya nggak cuma terjadi di hubungan pacaran sebenarnya. Ini bisa terjadi dalam banyak sekali hubungan. Mungkin dengan orang tua itu juga bisa, dengan kakak adik, dengan teman-teman, teman kantor, dan banyak hal lainnya gitu. Cuman mungkin di episode kali ini kita akan membatasi ataupun juga kita akan membahas dalam ruang lingkup pacaran aja ya. Jadi kita fokus dengan pasangan gitu ya. Nah, mungkin saya akan bahas
di bagian pertama sesi ini kita ngebahas mengenai apa sih sebenarnya tanda-tanda kalau kita ini udah ada di toxic relationship gitu ya. Jadi jangan sampai kita tahu mengenai toxic relationship, tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya hubungan yang sedang kita jalani saat ini tuh sebenarnya juga udah termasuk gitu ya di dalam toxic relationship gitu ya. Jadi saya akan bagikan beberapa tanda-tanda supaya mungkin kita bisa lebih aware akan hubungan yang kita miliki, ataupun juga lebih aware gitu ya dengan hubungan-hubungan yang dimiliki oleh teman-teman kita, sehingga mungkin kita bisa membantu mereka juga gitu ya. Oke, tanda yang pertama adalah rasa tidak nyaman di sekitarnya, ataupun juga di sekitar pasangan kita gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ingat di awal-awal kita PDKT, apalagi awal pacaran, itu kan rasanya, wah semuanya indah ya gitu. Semuanya tuh kayaknya berbunga-bunga gitu ya. Rasanya kita tuh tiap hari pengen ketemu dia terus gitu. Nah, tapi kalau udah masuk ke dalam stage toxic relationship, biasanya tuh udah mulai masa takut gitu ya. Kalau ketemu pasangan tuh mulai masa, aduh, takut, tadi takut dimarahin, takut mungkin dihina, atau takut direndahkan, atau bahkan takut untuk dipukul gitu ya. Dan mulai merasa nggak nyaman gitu. Nah, jadi ketidaknyamanan ini adalah salah satu ciri daripada toxic relationship. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ciri-cirinya adalah bahwa pasangan ini tuh, either pasangan ataupun kita sendiri mungkin ya, itu tuh tidak bisa mengakui kesalahan gitu ya. Ini adalah ciri yang paling sering ditemui sih gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita perlu sadari bahwa pasangan kita ataupun kita itulah manusia gitu. Dan kita berdua tuh gak ada yang sempurna. Pasti masing-masing dari kita pasti yang pernah melakukan kesalahan. Nah, masalahnya kalau masing-masing dari kita bisa salah, tapi nggak ada di antara kita yang mau untuk mengaku salah dan minta maaf. Nah, itulah kenapa bisa terjadi namanya toxic relationship. Di mana di toxic relationship ini, setiap pihak merasa bahwa dirinya paling benar gitu. Dan dirinya nggak mau gitu ya untuk menurunkan harga dirinya gitu ya untuk minta maaf gitu. Nah, inilah ciri-ciri kedua itu daripada toxic relationship. Dimana sebenarnya ini juga bisa kita pelajari juga sebenarnya di Alkitab, di mana di Amsal 16 ayat 18 itu dituliskan bahwa kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau dalam hubungan itu ada kecokakan dan juga tinggi hati, maka pasti nggak akan lama gitu. Hubungan itu akan hancur dan jatuh gitu. Karena itu ini perlu kita hindari, ciri yang kedua ini, di mana kita tidak mau mengakui kesalahan. Oke, kita masuk ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah bahwa masalah itu nggak pernah selesai, gitu ya. Kita semua pasti tahu ya, bahwa yang namanya hubungan itu pasti ada yang namanya gesekan, pasti muncul yang namanya masalah ataupun juga problem, dan it's very normal. Itu wajar banget gitu. Kalau setiap pasangan itu punya masalah, punya gesekan, itu wajar. Yang nggak wajar, itu adalah kalau punya masalah dan nggak diselesaikan gitu. Saya ingat ya, ada salah satu mentor saya di gereja itu pernah ngajarin saya gitu, bahwa dalam berpasangan itu ataupun juga dalam berhubungan, saya perlu ingat bahwa ada yang namanya problem, ada yang namanya tension gitu ya. Problem itu adalah untuk diselesaikan, tension itu untuk di manage gitu ya, atau dikendalikan, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai problem is to be solved, tension itu to be managed gitu ya. Jadi contoh misalkan contoh tension itu adalah contoh misalnya komunikasi. Komunikasi itu adalah harus dikendalikan gitu ya. Yang namanya komunikasi itu mungkin sampai kita menikah, udah sampai tua, itu pun akan selalu terjadi ya namanya masalah komunikasi. Itu nggak akan pernah selesai. Oleh karena itu, kita nggak bisa berharap bahwa itu selesai. Tapi bisa kita harapkan adalah bahwa tension itu untuk dikendalikan. Namun yang namanya problem itu harus bisa diselesaikan. Contoh problem itu apa sih? Contohnya, misalkan pasangan kita tidak direstui oleh orang tua kita. Nah, itu adalah suatu problem yang harus diselesaikan gitu ya. Bukan malah ditelantarkan. Ataupun juga kita mau nikah tapi nggak ada dana gitu. Ataupun juga
kita mau nikah tapi nggak tahu nanti udah nikah uh, hidupnya gimana. Nah itu adalah problem yang harus diselesaikan gitu ya, bukan suatu problem yang udah biarin aja nanti mau dipikirin. Nah itu bukan seperti itu. Jadi kita perlu bedakan yang namanya problem sama tension. Nah masalahnya yang namanya toxic relationship itu biasanya pasangannya toxic ini ataupun juga mungkin kita yang toxic itu, kita cenderung tuh reaksinya disebut sebagai stonewalling. Jadi stone batu, wall tuh tembok gitu ya. Jadi reaksi kita tuh adalah di mana setiap kita bertemu masalah ini, kita tuh lebih cenderung supaya lari ataupun juga menutup diri gitu. Jadi contoh, misalkan pasangan kita, misalkan kita sebagai, misalkan saya sebagai cowok gitu ya, misalkan saya secara keuangan nggak oke gitu. Lalu pasangan saya, karena pasangan saya dan saya rencana mau menikah gitu ya, pasangan saya suka nanya gitu, rencana kamu gimana nih kalau kita nikah gitu ya, tinggalnya gimana, hidupnya gimana gitu. Nah karena saya orang yang mungkin nggak dewasa dan toksik, saat saya ditanyakan hal seperti itu, saya cenderung marah, oh kok kamu neken saya sih gitu. Jadi saya cenderung punya reaksi yang berlebihan, reaksi itu cenderung malah menutup diri gitu ya. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah akhirnya membawa masalahnya itu digeser kemana-mana gitu. Dan akhirnya nggak ada masalah yang selesai gitu. Itu adalah satu ciri yang ketiga, bahwa nggak ada masalah yang selesai. Ciri keempat adalah kamu itu sering merasa terisolasi gitu. Kenapa? Karena ini pernah terjadi sih di salah satu apa ya namanya, komsel member saya lah ya gitu. Karena umumnya ya pasangan yang toksik itu dia mencoba untuk menarik pasangannya itu keluar, menjauh dari keluarganya dan juga teman-temannya. Kenapa? Karena kalau pasangannya itu semakin dekat dengan keluarga dan teman-temannya, biasanya pengaruh si toksik ini akan semakin berkurang gitu. Sedangkan biasanya orang yang toksik ini atau juga pasangan yang toksik ini itu suka banget mengendalikan hidup pasangannya gitu. Dia mau pasangannya itu sesuai dengan mau dia. Disuruh apa, ngakuin apa, disuruh pergi ke sini, pergi gitu. Jadi kayak dia mau influence itu besar banget buat pasangannya tanpa peduli sebenarnya pasangannya itu maunya apa gitu. Dan jadi itu adalah satu ciri ya daripada pasangan toksik. Dia mencoba untuk mengendalikan kehidupan kita. Tapi di sisi lain, kita juga perlu balance gitu ya. Kita pun perlu tahu bahwa sebenarnya saat kita berpasangan dengan orang lain, sudah pasti bahwa waktu yang kita miliki dengan keluarga dan teman-teman itu pasti akan berkurang. Tapi secara kuantitas, bukan secara kualitas gitu. Karena harusnya hubungan yang saat itu harusnya membangun kita jadi lebih baik. Dan dengan kita jadi lebih baik, harusnya hubungan kita dengan orang tua juga jadi lebih baik, dengan teman lebih baik, dengan rekan kerja juga lebih baik. Jadi harusnya hubungan pacaran kita itu mensupport hubungan-hubungan yang lain juga gitu ya. Bukan malahnya sebaliknya. Dari hubungan pacaran justru malah merusak hubungan-hubungan yang lain gitu. Jadi ini adalah ciri keempat di mana kamu mungkin merasa terisolasi. Lalu ciri yang kelima adalah adanya disrespect ataupun juga tidak menghargai. Seperti kita tahu bahwa fondasi suatu hubungan adalah rasa saling menghargai ya, dimana kita sama-sama saling menjunjung tinggi pasangan kita. Nah, tapi toxic partner ataupun juga pasangan yang toxic itu cenderung sebaliknya. Mereka suka merendahkan pasangannya. Mereka suka mengingat kembali kelemahan orang. Kamu kan emang orangnya begitu, gitu ya. Bahkan mereka suka sekali merendahkan pasangannya dengan perkataannya, gitu kan. Ya kamu mah sama kayak mama kamu segala macam dan hal-hal lainnya. Intinya orang yang toksik ini tuh suka buat orang lain tuh merasa vulnerable, merasa rapuh gitu. Nah ini berlawanan sekali dengan apa yang kita katakan gitu ya. Kalau teman-teman baca di Filipi 2 ayat 3-4, ini saya bacakan aja, dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini jelas banget bahwa kita diajarkan untuk nggak cuma mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi orang lain juga gitu. Nah, ciri lain daripada hubungan yang tidak ada respect adalah banyak kebohongan di dalamnya, gitu ya.
Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh mungkin masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Kenapa? Karena mereka nggak memandang pasangannya sebagai orang yang pantas menerima kejujuran gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang berbahaya gitu ya. Berbahaya kenapa? Karena hubungan yang dipenuhi oleh kebohongan itu menurut saya seperti misalnya apa ya? Rumah yang dibangun di atas pasir gitu ya. Rapuh gitu. Dan yang kedua adalah karena Tuhan itu sangat membenci yang namanya kebohongan. Kalau saya ambil ayatnya ya, itu dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Dikatakan seperti ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya, di ayat ini ada dua kali Tuhan berkata mengenai kebohongan. Jadi artinya adalah kalau 2 kali itu penting ya. Jadi betapa Tuhan tuh nggak suka banget yang namanya dusta, yang namanya kebohongan. Oleh karena itu penting untuk kita menjauhi yang namanya dusta di dalam hubungan kita. Gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri hubungan yang toksik. Dan saya berdoa bahwa teman-teman semua yang mendengarkan ya nggak ada yang berada di dalam hubungan yang toksik. Ataupun juga kalau teman-teman dengar dan merasa kayak kayaknya ada beberapa poin yang terjadi dalam hubungan saya ya. Nah, justru saya berdoa supaya teman-teman lebih aware gitu ya terkait dengan stage ataupun juga status hubungan teman-teman, sehingga teman-teman tahu nih kalau sudah seperti ini mau dibawa kemana gitu. Oleh karena itu berikutnya saya akan ngebahas mengenai apa yang perlu kita lakukan gitu. Kalau kita berada dalam hubungan yang toxic gitu. Secara alkitabiah kita perlu ngapain gitu. Nah, mungkin sebelum saya ngebahas mengenai poin-poinnya, saya perlu menjelaskan beberapa disclaimer gitu ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa sekali lagi toxic relationship itu bukan rencana Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mungkin Tuhan sengaja nih mempertemukan saya dengan orang seperti ini, orang yang jahat seperti ini, orang yang suka mukulin saya supaya saya lebih kuat. No gitu ya. Nggak pernah ada sama sekali rencana Tuhan yang menyakiti kita gitu. Jadi sama sekali nggak boleh punya perspektif seperti itu. Oke, itu yang pertama. Disclaimer kedua adalah yang namanya gesekan itu wajar. Yang tadi saya bilang ya, problem gesekan itu wajar. Tapi yang wajar itu adalah kalau tujuannya supaya kita jadi lebih baik, supaya masing-masing pihak dalam hubungan itu jadi pribadi yang lebih baik, bukan sebaliknya, bukan jadi lebih buruk. Itu yang nggak wajar. Itu gesekan dan problem yang nggak wajar, yang dimana berujung pada hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Itu yang perlu kita pisahkan. Dan yang ketiga, bahwa sebenarnya paling mudah gitu ya, paling mudah untuk memberikan saran kepada orang bahwa kalau kamu di dalam toxic friendship, keluar aja gitu, putusin aja gitu ya. Tapi menurut saya setiap daripada kita itu berada dalam, mungkin ya kalau berada dalam toxic relationship itu nggak semuanya fatal gitu ya, nggak semuanya parah gitu, mungkin ada level-levelnya. Yang menurut saya kalau levelnya mungkin masih di tahap awal, nggak perlu sampai diputusin ataupun nggak perlu sampai diakhiri gitu. Menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita coba lakukan gitu. Saya nggak bilang pasti berhasil, tapi bisa kita coba lakukan terlebih dahulu gitu. Kalau yang hal-hal ini sudah dicoba dan nggak berhasil, baru mungkin kita coba langkah terakhir, itu untuk mengakhiri hubungan tersebut gitu. Nah, hal-hal apa yang bisa kita coba lakukan? Yang pertama adalah menurut saya own your portion, ataupun juga ambil bagianmu gitu ya. Karena saya percaya bahwa setiap masalah dalam hubungan itu hampir nggak mungkin 100% kesalahan satu pihak aja gitu. Pasti ada kesalahan ataupun juga pasti ada bagian dari kedua belah pihak gitu. Mau itu kecil, tetap ada gitu. Bagian daripada kedua belah pihak gitu. Saya ingat pastor saya pernah bilang bahwa di dalam setiap hubungan itu 50% itu adalah bagian kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita jadi lebih baik, harusnya setiap hubungan yang kita miliki itu pasti akan jadi lebih baik. Karena dalam setiap hubungan yang kita miliki ada kitanya gitu. Jadi penting untuk kita ambil bagian gitu. Jadi kita nggak cuman
menyalahkan orang lain gitu. Kita mau orang lain berubah, tapi kita sendiri nggak mau berubah gitu. Padahal orang lain kita nggak bisa kontrol, tapi kita coba untuk mengontrol gitu. Padahal diri sendiri yang kita bisa kontrol, kita nggak mau kontrol gitu. Jadi menurut saya hal pertama yang kita lakukan adalah lihat ke dalam diri kita sendiri, bagian apa yang bisa kita lakukan, hal apa yang bisa kita perbaiki, sehingga akhirnya kita juga melatih diri kita sendiri untuk jadi orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa. Dan pernikahan itu adalah untuk orang yang dewasa. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan hal ini, kita melatih diri kita untuk jadi orang yang sebenarnya lebih siap lagi untuk masuk ke dalam pernikahan. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Poin kedua yang kita bisa lakukan adalah belajar untuk meresponi, bukan bereaksi, gitu ya. Respon itu beda sama reaksi. Reaksi itu adalah tanda-tanda orang yang toksik, atau juga reaksi itu adalah tanda-tanda daripada hubungan yang toksik, gitu. Kenapa? Karena cenderung saat orang bereaksi, itu mereka melakukan sesuatu itu tanpa berpikir, gitu ya. Jadi mereka tuh bertindak atau berkata-kata sebelum berpikir, gitu. Nah, ini cenderung biasanya perkataannya ataupun juga perbuatannya itu salah ataupun juga nggak baik gitu cenderungnya gitu. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk terkadang pause gitu ya, untuk kita berhenti sebentar, untuk kita berpikir. Jadi saat kita misalkan lagi argue ya, lagi berdebat gitu ya sama pasangan kita tuh nggak langsung defensif gitu ya. Kita nggak langsung bela diri, ataupun juga kita nggak langsung ofensif, kita balas dengan kesalahan-kesalahan pasangan kita gitu ya. Tapi kita coba untuk, hey, oke, boleh nggak aku coba berpikir sebentar gitu ya. So, sorry, aku boleh coba pikirin sebentar nggak ya? Gitu. Jadi kita belajar untuk pause, belajar untuk berpikir, meredakan emosi kita, berpikir dengan jernih gitu. Karena Alkitab sendiri menuliskan mengenai hal ini gitu sebenarnya. Di Amsal 25 ayat 24 dituliskan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya gitu ya. Kota yang roboh temboknya kan mudah untuk diserang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri gitu. Itu yang penting. Jadi belajar untuk merespon, bukan untuk bereaksi. Hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah ini sebenarnya yang tadi saya pernah bahas juga sih di poin yang pertama adalah control what you can control gitu ya. Jadi kita kontrol apa yang kita bisa aja gitu. Karena tadi kita juga sempat bahas bahwa salah satu ciri hubungannya toksik adalah salah satu pasangannya mencoba untuk mengontrol orang lain gitu ya. Dia coba untuk mengontrol orang lain, bahkan dia mencoba untuk mengontrol hasilnya dari suatu kejadian gitu ya. Semisal gitu ya, ada pasangan yang toksik, dia pasti biasanya saat dia ajak pasangannya pergi ke suatu tempat gitu ya, dia maunya pokoknya pasangannya harus happy, endingnya tuh harusnya pokoknya dia pasangannya berkata-kata sesuai apa yang dia mau gitu. Padahal kan sebenarnya tiap orang itu punya karakteristik yang berbeda, punya cara pikir yang berbeda. Nah, hal ini yang sebenarnya terkadang kurang bisa diterima oleh pasangannya toksik gitu ya, karena mereka cenderung nggak dewasa, mereka coba untuk mengendalikan orang lain sesuai apa yang dia mau gitu. Nah, ini nggak baik gitu. Karena apa? Karena back again, kita ini bukan Tuhan gitu. Kita bukan Tuhan yang bisa mengontrol segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita belajar mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Siapa? Diri kita sendiri gitu. Dan dengan kita belajar untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol, sebenarnya kita tuh juga sedang sedang menyatakan Tuhan dalam hubungan kita gitu. Kenapa? Karena kita mulai menyerahkan apa yang nggak bisa kita kontrol ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan bisa melakukan ataupun juga Tuhan bisa mengubah hal-hal yang di luar kontrol kita gitu. Oleh karena itu penting untuk kita memiliki Tuhan dalam hubungan kita gitu. Makanya cenderung di dalam hubungan toksik kan biasanya mereka mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu kan. Nah, dengan hal itu biasanya mereka nggak melibatkan Tuhan gitu. Oleh karena itu mari kita tidak melakukan hal tersebut. Hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah love yourself, ataupun juga kasihi dirimu sendiri gitu. Nah, seringkali banyak orang yang nggak bisa keluar dari toxic relationship ya. Kita kalau dengar cerita orang-orang yang mengalami hal ini, terutama jadi korban,
Karena kita dengerin mungkin aneh ya. Kenapa ya si cewek ini atau si cowok ini yang jadi korban kok bisa ya stay dalam hubungan itu selama bertahun-tahun, udah dipukuli masih tetap stay sama pasangannya? Kenapa hal seperti itu ya? Karena biasanya orang-orang yang jadi korban ini mereka tuh merasa rendah diri gitu. Mereka merasa dirinya rendah dan mereka merasa bahwa mereka tuh nggak bisa lepas dari pasangannya gitu, bahwa kayak pasangannya lebih superior, bahwa kayak tanpa pasangannya dia tuh nggak ada apa-apanya. Cenderung tuh pasang-pasang seperti ini gitu. Di sini sama sekali nggak benar gitu. Karena Tuhan itu menciptakan kamu sama dengan pasanganmu, memiliki word yang sama gitu. Jadi oleh karena itu nggak punya alasan untuk kita merasa diri kita rendah gitu. Kalau saya boleh ingatkan lagi dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, itu dituliskan bahwa sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan tuh begitu luar biasa merancang dan menciptakan kita gitu. Oleh karena itu kita nggak boleh sama sekali lupa akan apa yang Tuhan telah tempatkan atau juga nilai yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita gitu. Oleh karena itu penting supaya kita nggak terjebak dalam toxic relationship adalah kita tahu bahwa diri kita berharga dan kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri gitu. Tips yang selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan adalah tentukan yang namanya batasan. Nah ini penting nih. Batasan itu maksudnya apa? Batasan itu penting banget untuk kita miliki dalam setiap hubungan. Karena batasan itu berfungsi untuk menentukan tindakan atau ucapan apa yang diperbolehkan ada dalam hubungan kita gitu. Semisal kalau kita misalkan ya kondisinya apa ya, kita lagi pacaran di suatu restoran gitu ya, terus misalkan pacar kita nggak sopan, pacar kita tuh mulai teriak-teriak gitu ya, mulai maki-maki kita, nah kita bisa kasih batasan gitu ya. Kita bisa bilang bahwa saya akan keluar dari restoran ini kalau kamu tetap bicara nggak sopan ataupun juga teriak-teriak seperti ini gitu. Jadi kita tentukan batasan. Jadi kita nggak membiarkan diri kita tuh apa ya, direndahkan terus ataupun juga diterobos terus batasannya gitu. Jadi kita perlu set boundaries untuk apa ya, supaya orang lain juga bisa menghargai kita, bahwa kita bilang sama orang lain bahwa saya nggak mau dan nggak suka dan saya nggak mau diperlakukan seperti ini gitu intinya gitu. Atau bahkan kalau kita berpacaran sama orang lain gitu ya, sebelum kita berpacaran sama dia, kita bisa tentukan dulu batasannya gitu, bahwa saya mau hubungan saya seperti ini gitu ya, saya mau ngejaga bahwa dalam hubungan berpacaran yang kita akan jalanin, saya nggak mau kita menerobos batasan seksual misalkan. Kalau kita melanggar hal itu, saya mau kita putus gitu. Karena menurut saya itu nggak sehat dan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah itu adalah batasan-batasan yang perlu untuk kita set sebenarnya gitu. Saya kasih ilustrasi gini. Kalau teman-teman pernah ke jalan tol gitu ya, pasti kan teman-teman lihat kan di kiri kanannya itu pasti ada pagar pembatas ya, atau disebut sebagai guardrail gitu ya. Nah, kenapa dipasang itu? Itu dipasang adalah supaya untuk sebagai pengaman, supaya mobil itu kalau misalkan selip gitu ya, atau remnya blong, mobil itu tuh nggak kemana-mana gitu, nggak akan sampai masuk ke jurang, nggak akan sampai pindah jalur, tapi tetap di jalur tol yang sama gitu. Nah, jadi batasan itu pun juga berfungsi seperti itu. Batasan itu tuh bukan supaya membatasi kita supaya kita nggak bisa menikmati suatu hubungan, itu sebaliknya. Batasan itu justru membuat kita menjadi lebih bebas dalam berhubungan, tapi dalam koridor yang tepat gitu. Nah, setelah 5 hal tadi, misalkan kita udah coba mencoba untuk mengambil bagian, kita tuh sudah coba untuk merubah diri kita sendiri, udah coba memberikan batasan, tapi misalkan pasangan kita tidak menghargai, tetap bersikap yang nggak pantas terhadap kita, maka mau nggak mau kita harus lakukan cara yang keenam, itu adalah mengakhiri hubungan tersebut, gitu ya. Ini adalah menurut saya langkah terakhir, namun bisa juga menjadi langkah yang pertama sebenarnya. Kalau misalkan sebenarnya hubungan yang kita miliki itu udah benar toksik dari awalnya gitu ya, jadi nggak perlu pakai cara-cara sebelumnya, langsung putusin aja gitu ya. Kalau memang kita udah dalam stage yang parah gitu. Contohnya parah tuh apa? Contohnya misalkan dalam hubungan kita ada yang namanya kekerasan fisik,
atau juga kekerasan seksual, atau juga hal-hal yang sudah mulai mengganggu mental health kita, dan mungkin banyak hal lainnya. Gitu. Jadi kalau udah sempat mengalami hal ini, mendingan akhiri aja langsung, gitu. Nggak perlu pakai babi bula istilahnya. Uh, Ayatnya itu ada di Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Dikatakan bahwa janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi jangan sampai kita melanjutkan hubungan dengan orang yang toksik, nanti malah kita jadi toksik gitu kan istilahnya. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah mengakhiri hubungan saja udah cukup? Menurut saya sih belum ya. Karena biasanya orang yang habis menjalani hubungan yang toksik dan juga habis keluar ya dari hubungan yang toksik, itu kayak masih ada sisa-sisa racun gitu dalam tubuhnya gitu ya, yang perlu dibersihkan. Nah, oleh karena itu, orang yang habis dari toxic relationship itu gak cukup hanya keluar dan selesai gitu ya. Tapi setelah keluar, ada hal-hal yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, menurut saya, melakukan apa? Yang pertama adalah harus fokuskan diri dengan Tuhan sih. Nah, menurut saya ini penting banget gitu. Karena mungkin selama ini dia selalu fokusin diri dengan pasangannya, dia memiliki pengharapan besar pada pasangannya, jauh lebih Tuhan, akhirnya dia kecewa. Nah, saat seperti ini, saat dia keluar dari hubungan yang toksik, saya percaya bahwa hanya Tuhan sih yang bisa menyembuhkan hati manusia, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati manusia gitu. Oleh karena itu, perlu banget untuk kita semua yang habis keluar dari hubungan toksik itu untuk fokuskan diri pada Tuhan gitu. Bahkan Mazmur 147 ayat 3 itu menuliskan bahwa iya, Tuhan di sini menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi ayat ini menuliskan mengenai betapa Tuhan tuh betapa sayangnya gitu ya akan orang-orang yang patah hati dan hatinya terluka. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk pergi menghampiri Tuhan gitu. Kalau teman-teman habis mengalami hal seperti ini. Lalu hal kedua apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita fokus sama Tuhan gitu ya? Setelah akhirnya kita coba set straight lagi sama Tuhan, hal kedua yang kita lakukan adalah berdoa dan ampuni mantan kamu. Gitu. Nggak gampang, tapi menurut saya sih ini perlu kita lakukan sih. Gitu. Karena menurut saya susah nih untuk kita bisa move on ke hubungan yang selanjutnya kalau kita masih bawa bagasi-bagasi yang berat dari hubungan yang sebelumnya. Gitu. Nah, cara kita untuk bisa melepaskan bagasi tersebut sehingga kita bisa masuk ke hubungan yang baru dengan lebih nyaman, lebih bebas, adalah dengan cara mengampuni mantan kita yang toksik itu. Gimana kita bisa mengampuni mereka dan doakan dia. Gitu. Dan ini sejalan dengan apa yang Yesus katakan di Lukas 6 ayat 28, gimana dikatakan bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gitu. Jadi setelah kita bisa berfokus sama Tuhan, setelah kita minta Tuhan untuk bisa masuk dalam hati kita, untuk membersihkan kita lagi, untuk bisa membalut luka-luka di hati kita, hal berikutnya adalah kita juga bisa berdoa sama Tuhan untuk memampukan kita gitu, untuk bisa mengampuni, bahkan berdoa buat mantan kita, berdoa supaya dia jadi orang yang lebih baik, supaya dia juga bisa punya kesempatan memasuki hubungan yang baru juga dengan lebih baik dan sebagainya gitu. Dan menurut saya ini adalah kalau kita bisa melakukan hal ini adalah ciri-ciri bahwa kita telah menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelum kita dalam hubungan tersebut, dan kita jadi orang yang jauh lebih dewasa. Gitu. Oke, itu aja sih sebenarnya yang mau saya bagikan di episode kali ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Pesan saya adalah buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada dalam toxic relationship ataupun juga yang masih dalam tahap pemulihan, untuk jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah dan terus belajar gitu. Karena saya percaya bahwa terutama buat teman-teman yang habis mengalami hal yang gak enak mungkin di hubungan sebelumnya, tetap jangan menyerah, tetap percaya bahwa Tuhan bisa gunakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Asalkan kita berbalik dan mendekat pada Dia. Oleh karena itu, menurut saya nggak ada kata terlambat. Jadi mau teman-teman misalkan mengalami hal yang parah sekalipun, bahkan
Kalau kita balik ke artikel yang kita baca di awal, mungkin ya, amit-amit sih ya, mungkin mengalami seperti apa yang NWL lakukan gitu ya. Kita jangan sampai bunuh diri gitu. Jangan sampai putus harapan. Gitu. Karena saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, punya Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa, punya Tuhan yang bisa memberikan kita kehidupan yang baru gitu, bisa menjadikan kita pribadi yang baru gitu di dalam Dia. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus fokus pada Yesus, sehingga dalam hubungan yang kita jalani, kita bisa jalani hubungan yang benar, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga. Oke? Itu aja buat episode kali ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua yang punya ide-ide menarik, topik-topik yang mungkin bisa saya bahas di episode selanjutnya, bisa langsung aja dari message saya di Instagram saya di @victordetia, ataupun juga di Instagram @prisaiman.id. So, okay guys, itu aja buat kali ini. Thank you for listening. See you in the next episode. God bless.